Perkenalkan, nama saya Hendri Marfiansa dari kelas 11 MIPA 6 akan membacakan pengertian HIV atau AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Pengertiannya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Begitu saja pengertian dari HIV dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Amana. Di sini saya akan menjelaskan bahaya penyakit HIV atau AIDS. Di sini ada 5 macam bahaya HIV. Yang pertama yaitu belum ditemukannya obat AIDS, menjadikan penyakit ini sangat membahayakan dan mematikan. Yang kedua, AIDS menjadi salah satu penyebab kematian. Yang ketiga, menyebabkan depresi sehingga bisa menjadi kegilaan. Yang keempat, menyebabkan bunuh diri. Dan yang kelima, tekanan sosial dan ekonomi. Segitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggrayani. Saya akan menjelaskan penularan penyakit HIV dan AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV atau AIDS yang diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transfusi darah dari pengidap HIV. 2, berhubungan seks dengan pengidap HIV. 3, sebagian kecil 25-30% ibu hamil mengidap HIV menularkan kepada janinnya. 4, alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindik yang dipakai bersama penderita HIV atau AIDS. 5, air susu ibu pengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Perkenalkan, nama saya Relia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Di sini ada 6 hal-hal yang tidak menyebabkan penyakit HIV. 1, adapun hal-hal yang tidak menyebabkan tertularnya penyakit HIV atau AIDS yaitu sebagai berikut: bersenggolan dengan pengidap HIV atau AIDS. 2, berjabatan tangan. 3, penderitaan HIV, bersin atau batuk-batuk di depan kita. 4, sama-sama berenang di kolam renang. 5, menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV atau AIDS. 6, melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dilakina Sahira. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu menghindari hubungan seks di luar nikah dan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, seorang ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan. Yang ketiga, orang-orang yang tergolong kelompok perilaku resiko tinggi hendaknya tidak menjadi pendonor darah. Yang keempat, penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya tidak dipakai bersama. Yang kelima, menjauhi narkoba karena sudah terbukti bahwa penyebaran HIV atau AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik 3-5 kali lebih cepat. Yang keenam, menghindari kontak langsung dan cairan-cairan tubuh yang bisa menularkan HIV atau AIDS. Saya Nolawali Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang secara tepat dapat menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat tersebut adalah AZT atau azidotimidine, DDI atau dideoxynosin, dan DDC, dideacetidine. Di sini saya juga akan menjelaskan tes HIV. Tes HIV adalah suatu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seseorang telah terinfeksi HIV atau tidak. Terjadinya infeksi HIV ini dapat dideteksi dengan mengetes adanya zat anti atau disebut antibodi terhadap HIV di dalam darah seseorang.
Terdapat dua macam tes yang saat ini sering dipakai untuk menentukan adanya antibodi HIV, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes secara ELISA. Pemeriksaan adanya antibodi terhadap HIV secara ELISA pada umumnya dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV atau screening darah donor transfusi darah. Yang kedua ada tes secara immunoblot atau Western blot. Pemeriksaan secara Western blot lebih spesifik terhadap HIV, meskipun dari aspek pembiayaan lebih mahal dan lebih sulit dilakukan.